Oke, berikutnya konvoi motor khilafah. Kemudian mengapa ingin mengganti? Kalau mengapa ingin mengganti, ada kecenderungan memang yang beberapa pengamat itu melihat memang ada kepentingan politik tertentu. Bahkan beberapa intelijen menyebut bahwa ingin memisahkan beberapa negara-negara di Indonesia, wilayah-wilayah di Indonesia. Tapi oke lah, itu bagian dari pengamatan dari intelijen. Tapi saya tidak akan masuk ke sana. Karena bagi saya yang terpenting sebenarnya terkait dengan bendera, yang harus kalian pahami bahwa mereka ini sangat tricky. Tricky itu dalam artian mengetahui bahwa bendera itu adalah bendera yang sangat menjadi pro dan kontra di masyarakat kalau nantinya diperdebatkan. Ya, karena itu adalah di satu sisi memang salah satu lambang besar dalam Islam, tetapi di satu sisi untuk kegiatan yang sifatnya politis bagi mereka. Ya, bagi saya sebenarnya lambang itu tidak terlalu penting, karena yang terpenting seharusnya adalah kita menjalankan nilai-nilai dalam lambang itu, atau dalam perspektif lain sering melakukan zikir. Makanya orang-orang di daerah ketika selesai sholat mereka itu zikiran, entah itu la ilaha illallah gitu ya, subhanallah dan yang lainnya. Mungkin kalian di orang-orang desa seperti itu ya, sudah selesai sholat zuhur, maghrib, isya misalkan, itu ada zikiran dulu. Kalau saya bagian dari bagian dari shock culture saya ketika dari Cirebon ke Bandung. Di Cirebon itu kalau setiap sholat ya ada zikiran dulu, ada doa bersama yang dipimpin imam. Tapi kalau di Bandung enggak, begitu sholat sendiri-sendiri. Nah, mungkin itu menjadi shock culture bagi saya yang orang daerah, datang ke Bandung secara kultural agak berbeda. Tetapi sekali lagi yang terpenting bahwa lambang itu harusnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan menjadi arogansi. Karena kalau menjadi arogansi nanti justru kita sedang mempertontonkan wajah Islam yang tidak ramah, wajah Islam yang menakutkan. Sementara Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua orang. Ya, jadi ini yang harusnya kita tunjukkan, bahwa Islam itu ya lemah lembut, bahwa apa yang kemudian menjadi sifat-sifat Allah itu harus ditunjukkan kepada khalayak ramai melalui perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, bukan justru menjadi alat untuk menakut-nakuti dalam tanda kutip, meskipun ya dibalut dengan semangat tertentu, misalkan hijrah dan lain sebagainya. Tapi bagi saya lebih baik nilai-nilai itu dalam lambang itu dijadikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak perlu lagi mengkotori itu. Taruhlah misalkan di peci atau topi ada tulisan itu, kita lupa naruh di mana aja, jadi kotor gitu ya. Lebih baik dijadikan sebagai zikir. Kalian mungkin bisalah mengikuti zikirnya Imam Syafi'i atau Imam Malik gitu ya. Setiap hari baca apa. Nah, itu akan lebih baik ya. Tapi sekali lagi ya, itu adalah bagian dari politik global. Nanti sebenarnya Kabil ya, bahasanya akan panjang. Tapi intinya itu